Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanora Ramadan Tirianto dengan NIM K00252222 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan regiofemoralis. Ini merupakan tugas laporan anatomi blok 1.2. Untuk kasus yang pertama terkait dengan anatomi vertebrae, di sini diminta untuk menjelaskan struktur anatomi vertebrae yang meliputi ossa, ligamenta, dan artikulasio. Jadi yang pertama di ossa atau tulang ini ada corpus vertebrae atau banda vertebrata. Di sini adalah bagian anterior ke depan yang merupakan massa tulang besar dan tebal, berbentuk silindris. Fungsi utamanya untuk menopang beban atau berat tubuh. Lalu yang kedua ada arcua vertebrae atau lengkung vertebra. Ini adalah bagian posterior atau belakang yang terdiri dari pedikel dan lamina, membentuk lengkungan yang melindungi sumsum tulang belakang. Dan foramen vertebrale ini lubang yang dibentuk oleh arcua secara berkesinambungan membentuk conalis vertebralis atau tempat sumsum tulang belakang. Yang pertama ada corpus vertebrae cervical atau badan vertebra. Jadi di corpus vertebra cervical ini terdapat 7 ruas tulang leher, C1 sampai C7. Nah, C1-nya itu disebut atlas dan C2-nya disebut aksis, yang memiliki penamaan khusus karena fungsinya dalam gerakan kepala. Nah, di cervical ini ada beberapa bagian yang berupa bulatan bolongan ini biasanya disebut foramen, dan di sini ada foramen transversarium yang besar ini yang berbentuk seperti segitiga, ini adalah foramen vertebrale, dan yang bawah ini adalah processus spinosus. Yang gambaran di sini hanya berbeda sisi hadapnya saja. Ini pun sama, hanya berbeda antara anterior dan superiornya. Lalu yang kedua ada corpus vertebrae thoracicae atau lebih gampang disebut corpus vertebra thoracal. Nah, di sini ada 12 ruas tulang T1 sampai T12 yang terhubung dengan tulang rusuk. Nah, di sini ada beberapa bagian juga. Ada fovea costalis superior, fovea costalis processus transversi, articulatio capitis costae, articulatio costotransversaria, dan lain sebagainya. Di sini juga ada gambar dari contoh dari vertebrae thoracicae. Lalu selanjutnya ada corpus vertebrae lumbales atau corpus vertebra lumbal. Nah, tulang ini terdiri dari 5 ruas tulang L1 sampai L5 yang menopang sebagian besar berat tubuh. Di sini, ini yang sama-sama dimiliki dari tulang corpus vertebrale lainnya, yaitu foramen vertebrale. Lalu lanjut ke corpus vertebrae sacrales atau sacrum. Nah, corpus vertebral sacrum ini 5 ruas tulang yang menyatu menjadi satu tulang segitiga yang disebut sacrum. Lalu yang ini terakhir ada corpus vertebrae coccyx atau coccygeal. Nah, tulang ini terdiri dari 3 sampai 4 tulang kecil yang menyatu menjadi tulang ekor atau coccyx yang berada di paling bawah ujung tulang vertebrae. Lalu ada diskus invertebralis. Di sini ada beberapa sisi. Yang pertama ada dari sisi anterosuperior view, vertebral column transverse section through 4 teeth. Nih, di sini ada anus fibrosus, ada nucleus pulposus. Lalu yang B ada sisi lateral, yang C juga ada sisi lateral, tapi berbeda. Di sini dibandingkan dengan berat 5 kilo. Dan di sebelah sini ada yang sisi anterior juga. Lalu lanjut di bagian ligamen. Jadi di ligamen ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama adalah ligamentum longitudinale anterior atau ALL, ligamen panjang dan kuat yang membentang di sepanjang permukaan anterior depan corpus vertebrae. Fungsinya untuk mencegah hiperekstensi atau terlalu melengkung ke belakang. Lalu yang kedua ada ligamentum longitudinale posterior atau PLL. Ligamen yang terletak di sepanjang permukaan posterior atau belakang corpus vertebrae.
di dalam kanalis vertebralis. Fungsinya mencegah hiperfleksi atau terlalu membungkuk ke depan dan herniasis si diskus ke posterior. Lalu yang ketiga ada ligamentum flavum. Ini ligamen yang menghubungkan lamina atau bagian dari arcuat vertebra yang berdekatan. Ligamen ini tebal dan kaya serat elastin atau kekuningan, membantu mempertahankan postur. Yang keempat ada ligamentum interspinosum, menghubungkan processus spinosus yang berdekatan. Lalu yang kelima ada ligamentum supraspinosum, menghubungkan ujung paling posterior dari processus spinosus. Ini contoh-contoh dari gambar yang saya jelaskan tadi terkait dengan ligamentum. Next, terkait dengan artikulasio, di sini hanya dibagi menjadi dua saja. Tapi ini merupakan sendi utama yang ada di vertebrae. Yang pertama ada sendi simfisis atau intervertebral joint. Yang ini yang sebelah kiri. Nah, sendi ini terletak di antara dua korpus vertebrae yang berdekatan. Sendi ini diperkuat oleh ligamentum longitudinale anterior dan posterior. Struktur khas dari sendi ini adalah melibatkan diskus intervertebralis yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bantalan antar tulang. Nah, tambahan catatan terkait dengan diskus intervertebralis yaitu bantalan fibrocartilago yang terdiri dari annulus fibrosus dan nucleus pulposus. Lalu yang kedua ada sendi sinovial yang sering kita dengar atau zigovial joint. Yang sebelah kanan gambarnya. Nah, bedanya itu kalau sendi sinovial itu terletak di antara processus articularis superior dari satu vertebra dengan processus articularis inferior dari vertebra di atasnya. Ini adalah sendi sinovial yang memiliki kapsul sendi dan cairan sinovial yang memungkinkan pergerakan terbatas seperti fleksi, ekstensi, dan rotasi. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan laporan yang kedua atau kasus yang kedua. Di sini kita diminta untuk menjelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Di sini ada ilustrasinya. Jadi susunan dan rangkaian plexus brachialis ini adalah jaringan saraf kompleks yang mempersarafi seluruh ekstremitas atas, bahu, lengan bawah, dan tangan. Susunannya diatur secara berurutan dari proksimal, dekat tulang belakang, ke distal atau dekat lengan, dan sering diringkas dengan akronim RTDCB atau Roots, Trunks, Divisions, Cords, dan Branches. Yang pertama, roots atau akar. Nah, komponennya ini adalah ramus anterior dari saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Lokasi ini keluar dari foramen intervertebrale atau lubang antar vertebra. Lalu yang kedua ada trunks atau batang. 3 batang terbentuk dari penyatuan seakar saraf terletak di leher. Ada trunkus superior gabungan C5 dan C6, trunkus medius kelanjutan dari C7, trunkus inferior gabungan C8 dan T1. Lalu yang ketiga ada division atau divisi. Setiap batang terbagi menjadi 2, menghasilkan 6 divisi, 3 anterior dan 3 posterior, terletak di bawah klavikula atau tulang selangka. Nah, di sini ada divisio anterior. Nah, cenderung mempersarafi otot flexor atau bagian depan, dan divisio posterior cenderung mempersarafi otot extensor atau bagian belakang. Lalu yang keempat ada cords. 6 divisi ini menyatu kembali di sekitar arteri axillaris atau di ketiak dan dinamai berdasarkan posisinya relatif terhadap arteri. Nah, fasciculus lateralis atau koda lateral ini adalah gabungan divisio anterior dari trunkus superior dan medius. Lalu ada fasciculus posterior atau korda posterior, gabungan ketiga divisio posterior. Lalu yang ketiga ada fasciculus medialis atau korda medial, yaitu kelanjutan dari divisio anterior trunkus inferior. Lalu yang terakhir ada branches atau cabang. 3 koda ini akhirnya terbagi menjadi 5 saraf terminal utama yang mempersarafi ekstremitas atas. Yang pertama ada
musculocutaneous yang berasal dari fasciculus lateralis. Ada neuroaxillaris yang berasal dari fasciculus posterior. Ada neuroradialis yang berasal dari fasciculus posterior. Ada neuromedianus dibentuk oleh gabungan fasciculus lateralis dan medialis. Dan ada neuroulnaris yang berasal dari fasciculus medialis. Lalu selanjutnya membahas tentang laporan yang ketiga atau kasus yang ketiga, yaitu regiofemoralis. Diminta untuk menjelaskan terkait dengan anatomi regiofemoralis meliputi osa, musculi, dan inervasi. Yang pertama terkait dengan osa regiofemoralis. Di sini adalah tulang utama yang masuk regio adalah os femur. Yang ada bagiannya yaitu ada caput femoris atau kepala femur. Lalu ada kolum femoris atau leher femur. Ada trochanter major dan minor. Ada corpus femoris. Ada linea aspera. Bisa dilihat di sini. Ini yang bagian anterior dan ini adalah posterior. Ini adalah tulang femur atau os femur. Lalu selanjutnya ada musculi regiofemoralis. Musculi adalah otot. Otot-otot di regiofemoralis ini dibagi menjadi 3 kompartemen yang dipisahkan oleh septa intermuskular atau sekat di dalam fascia. Yang pertama ada kompartemen anterior atau otot flexor paha. Nah, kompartemen ini berfungsi utama sebagai ekstensor lutut dan flexor panggul. Lalu yang kedua ada kompartemen medial atau otot aduktor paha. Kompartemen ini berfungsi utama untuk aduksi atau mendekatkan paha ke garis tengah tubuh. Yang ini. Lalu yang selanjutnya ada kompartemen posterior atau otot ekstensor paha. Kompartemen ini secara kolektif dikenal sebagai otot hamstring dan berfungsi utama sebagai flexor lutut dan ekstensor panggul. Lalu yang terakhir ada inervasi atau persarafan. Persarafan otot-otot di regiofemoralis berasal dari plexus lumbalis dan plexus sacralis. Yang pertama ada cabang dari plexus lumbalis, yaitu ada nervus femoralis L2, L3, dan L4. Kompartemen utamanya ada di kompartemen anterior. Otot yang dipersarafinya itu semua bagian quadriceps femoris dan M sartorius. Lalu ada nervus obturatorius di L2, L3, dan L4. Kompartemen utamanya di kompartemen medial. Otot yang dipersarafinya semua otot aduktor atau aduktor longus. Lalu yang terakhir, cabang dari plexus sacralis, yaitu nervus ischiadicus. Kompartemen utamanya kompartemen posterior, dan otot yang dipersarafi adalah semua otot hamstring. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait dengan 3 bab tadi, anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan regiofemoralis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.